Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sedikit saja terjadi masalah pada mata bisa menghantui seseorang. Seperti yang pernah dialami Revalina Estemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7 yang dirahmati Allah. Syafaat hari ini kembali menghadirkan rangkaian informasi yang menambah wawasan dan rasa syukur atas anugerah kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, mata merupakan salah satu organ penting yang membuat kita bisa melihat segala keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya anugerah penglihatan yang diberikan Allah Ta'ala pada hambanya ini juga tersurat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Mata manusia diameternya tak lebih dari 1 inci. Organ ini memiliki sistem optik kompleks yang bereaksi dengan cahaya. Mata bekerja secara otomatis, tidak seperti kamera yang harus selalu kita atur. Sebenarnya, saat cahaya masuk ke mata, gambar yang ditangkap oleh mata dan melewati lensa serta retina berada dalam posisi terbalik. Respon yang dilanjutkan oleh saraf optik ke otak juga dalam posisi terbalik. Namun Maha Besar Allah, karena otak secara otomatis dapat membalik gambar yang ditangkap mata menjadi posisi yang benar. Bersyukurlah bila Anda memiliki kondisi mata yang berfungsi sempurna, karena tidak semua orang memilikinya. Ada beberapa orang yang memiliki masalah dengan mata. Rabun itu dia ada 2 macam, ada yang dibilang rabun dekat, ada juga yang dibilang rabun jauh. Kalau rabun jauh itu adalah dimana pada saat kita melihat jauh, bayangannya itu tidak jatuh tepat di retina tapi di depan retinanya. Kalau rabun dekat, biasanya pada orang-orang tua di atas umur 40 tahun, dia justru tidak bisa melihat dekat, tapi melihat jauh bisa. Ini disebabkan karena pada usia di atas 40 tahun, lensa itu sudah kaku sehingga tidak bisa berakomodasi dengan baik. Rabun dekat atau bahasa medisnya hipermetropi merupakan kondisi yang sering dialami orang berusia di atas 40 tahun. Rabun dekat bukan sebuah penyakit, namun kondisi yang tidak normal. Pada kondisi ini, mata tidak dapat melihat benda yang dekat. Mata yang sehat dapat melihat dengan jarak normal 30 cm. Namun, penderita rabun dekat tidak dapat melihat dengan jelas pada jarak ini karena cahaya yang masuk mata jatuh di belakang retina dan bukan tepat di retina. Pada penderita rabun dekat, saat mencapai usia 40, kondisi ini semakin jelas.
Biasanya, kondisi ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata atau lensa kotak. Kondisi lain yang berkaitan dengan mata yaitu rabun jauh. Rabun jauh atau miopi merupakan kondisi yang bertolak belakang dengan hipermetropi. Pada rabun jauh, seseorang tidak dapat melihat jelas benda di posisi jauh. Namun, benda dalam posisi dekat dapat terlihat dengan jelas. Hal ini dikarenakan mata yang terlalu panjang untuk lensa agar dapat berfungsi dengan baik. Pada penderita rabun jauh, terjadi kondisi yang disebut kesalahan bias. Selain karena mata yang terlalu panjang, hal ini juga terjadi karena kornea memiliki terlalu banyak lengkungan, sehingga cahaya tidak terfokus dengan benar pada retina. Anak-anak sering mengalami rabun jauh. Karena faktor keturunan, maka tidak dapat dicegah. Namun kebiasaan menonton TV atau membaca terlalu dekat dapat memperburuk kondisi ini. Pastikan anak Anda selalu membaca dengan posisi duduk dan dengan jarak sekitar 30 cm. Hindari juga menonton TV terlalu dekat atau sambil berbaring. Selain rabun dekat dan rabun jauh, ada kondisi lain yang sering dialami orang berusia lanjut. Kondisi ini disebut katarak. Katarak merupakan kondisi di mana terdapat semacam area berawan pada lensa mata yang menghalangi cahaya ke bagian retina. Biasanya, katarak tanpa diikuti rasa sakit. Sel-sel saraf di dalam retina mendeteksi cahaya yang masuk ke mata dan mengirim sinyal saraf ke otak tentang apa yang dilihat mata. Karena katarak memblokir cahaya ini, maka dapat menyebabkan masalah penglihatan. Katarak merupakan hal normal pada orang usia lanjut. Selain karena usia, katarak juga disebabkan paparan sinar matahari berlebihan. Pada dunia medis, katarak hanya perlu dioperasi. Katarak tidak dapat dihindari, namun ada beberapa cara untuk memperlambat pertumbuhan katarak. Hindarilah merokok, karena banyak zat beracun dari rokok yang dapat memperparah kondisi katarak. Bila Anda bepergian keluar, selalu gunakan topi atau kacamata hitam agar tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Berjemur di bawah sinar matahari atau menggelapkan kulit dengan kamar tanning juga meningkatkan resiko katarak. Namun ada beberapa penderita katarak yang memang harus dioperasi. Sayang, biaya operasi katarak cukup mahal, hingga mencapai belasan juta rupiah. Penyakit lain yang berhubungan dengan mata adalah glukoma. Di Indonesia, glukoma merupakan penyebab kebutaan terbanyak kedua setelah katarak. Namun tidak seperti katarak yang masih dapat diobati, kebutaan akibat glukoma sifatnya permanen. Glukoma terjadi akibat peningkatan tekanan pada mata. Tekanan ini disebabkan oleh penumpukan cairan yang mengalir masuk dan keluar dari mata Anda. Pada mata normal, cairan ini biasanya keluar dari mata melalui sistem drainase di sudut, tempat iris dan kornea bertemu. Karena sistem drainase tidak dapat bekerja dengan baik, cairan tidak dapat tersaring keluar dari mata sehingga tekanan di dalam mata semakin membesar. Hal ini menyebabkan cairan yang keluar terlalu lambat, sehingga terjadi penumpukan cairan di dalam mata. Glukoma jenis ini biasanya terjadi pada orang di atas umur 40 tahun. Glukoma sudut terbuka dapat menghilangkan penglihatan secara perlahan tanpa disadari. Glukoma juga dapat terjadi pada anak-anak. Pada beberapa jenis kasus, sejumlah bayi terlahir dengan glukoma atau glukoma yang berkembang di tahun-tahun pertama atau bisa juga berkembang di usia 4-5 tahun. Glukoma pada anak terjadi karena mereka memiliki kerusakan saraf optik pada mata mereka. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh penyumbatan sudut atau dikarenakan ada penyakit lain. Dalam sudut pandang Islam, kolbu adalah raja yang mengatur dan memimpin seluruh organ tubuh. Dia dikelilingi dan dibantu oleh organ-organ itu dan posisinya berada di tengah. Adapun mata sebagai tentara kolbu di barisan depan yang memberitahukan kepadanya hal-hal yang terlihat. Bila melihat sesuatu, maka mata menyampaikan kepada kolbu. Dikarenakan erat hubungannya antara mata dan kolbu ini, maka bila ada sesuatu yang tersimpan di dalam kolbu akan tampak di mata. Dalam Islam sendiri mata memegang peranan penting, itu sebabnya dalam beberapa riwayat ulama dan hadis-hadis juga tentang Nabi SAW, Nabi menyarankan bahwa jagalah pandangan, dan itu dimulai dari mata. Jadi ketika mata sudah bermasalah, otomatis nanti hati pun akan bermasalah. Jadi mata adalah cermin kolbu yang mengungkapkan inti kolbu kepada yang memandangnya. Sedangkan lidah adalah juru bicara yang mengungkapkan isi kolbu ke telinga orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kali membahas tentang hal ini.
Di antaranya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan fuada, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Di ayat lain pada Surat Al-Baqarah ayat 18, mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Hal yang sama juga dibahas di Surat Al-Hajj ayat 46. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyatakan, bukanlah mata itu yang buta. Maksudnya adalah penglihatan mata yang ada pada mereka, akan tetapi yang buta ialah kolbu yang ada di dalam dada. Maksudnya buta untuk menemukan kebenaran dan pelajaran. Dalam ilmu kesehatan klasik, mata selain berhubungan dengan jantung, juga dengan hati dan juga dengan organ dalam lainnya. Semua organ ikut andil dalam memasok zalir dan energi kepada mata, maka mata merupakan salah satu di antara panca indera yang berhubungan erat dengan organ badan bagian dalam. Dengan demikian, saat membahas mata secara khusus, seakan kita berbicara juga tentang fungsi organ lainnya yang mempengaruhi mata. Selain itu, juga dari mata dapat dilihat bagaimana keadaan semangat jiwa seseorang dan juga dapat mengetahui gambaran organ badan bagian dalam lainnya. Mata sebagai salah satu organ sensitif membutuhkan banyak nutrisi untuk menjaga kemampuan mata agar berfungsi secara normal. Ada beberapa buah-buahan yang dapat menjadi sumber nutrisi untuk mata. Mata kita sangat, karena kan cairan mata. Jadi mata itu dia sangat memerlukan mineral. Nah itu sebabnya kalau di Indonesia kita sudah sering sekali mendengar bahwa ada beberapa buah-buahan khususnya gitu ya, yang dia sangat baik untuk nutrisi mata. Salah satunya wortel mungkin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, blueberry. Ya. Blueberry merupakan salah satu buah yang memiliki kandungan antioksidan dan mineral yang sangat baik untuk mata. Penyakit pada mata disebabkan oleh sebagaimana penyakit anggota tubuh lainnya, yaitu disebabkan oleh panas, dingin, kering, ataupun lembab. Penanganan sakit mata pada dunia medis dengan tibun nabawi mungkin akan berbeda, seperti pada penyakit katarak. Menurut tibun nabawi, penyakit ini tergolong penyakit serangan dari luar. Sementara dalam mata sendiri, darah dan energi tidak mencukupi, maka serangan angin luar itu menimbulkan patogen baru. Adapun penanganannya dapat menggunakan 50 gram kacang kapri. Rebus dengan setengah liter air sampai tersisa menjadi 1 gelas. Tunggu, biarkan sampai airnya menjadi hangat. Minum airnya, kemudian kacang kaprinya dimakan. Selain itu, ada juga gurah mata. Gurah mata merupakan salah satu cara tradisional untuk membersihkan mata dari kotoran. Gurah mata juga dipercaya dapat menyembuhkan rabun jauh, rabun dekat, dan katarak. Prosedur gurah mata lain-lain. Namun sebenarnya gurah mata bisa digolongkan sebagai pemaksaan pada mata untuk mengeluarkan cairan berlebih. Setelah bekam, maka terapi akan dilanjutkan dengan pijatan yang juga membantu melancarkan peredaran darah di sekitar mata.
untuk penyakit-penyakit seperti itu, seperti katarak, ya, rabun jauh, rabun dekat, termasuk glaukoma, salah satu teknik terapi yang paling baik adalah dengan cara dibekam. Tapi bukan di matanya, tapi membekam itu di sekitar area mata dan beberapa titik yang nanti yang berhubungan dengan mata untuk istilahnya itu menguatkan lagi saraf yang nanti masuk ke matanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lakukan pemijitan yang sekitar mata, ya, untuk meningkatkan sirkulasi ke mata. Dan yang terakhir adalah kita memberikan obat atau herbal yang bermanfaat atau punya manfaat khusus untuk mata. Salah satunya adalah madu. Sementara pada ilmu kedokteran modern, ada beberapa cara mengobati penyakit mata. Salah satunya dengan LASIK. LASIK atau laser in situ keratomilesius merupakan operasi yang populer digunakan untuk memperbaiki penglihatan pada orang dengan rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme. Semua operasi untuk memperbaiki penglihatan bekerja dengan membentuk kembali kornea sehingga perjalanan cahaya yang melaluinya difokuskan dengan benar ke retina. Ada beberapa keuntungan dari operasi LASIK, yaitu 90% pasien akan memiliki penglihatan yang diinginkan. Dalam menjalani operasi LASIK, prosedur yang dilakukan tidak menimbulkan sakit seperti pada operasi biasa, juga tidak diperlukan jahitan atau perban dalam prosedur ini. Setelah melakukan operasi LASIK, umumnya pasien akan segera merasakan perbaikan penglihatan. Perbaikan ini juga dapat dirasakan dengan menurunnya ketergantungan penggunaan kacamata serta lensa kontak. Bahkan pasien juga memungkinkan tidak perlu menggunakan kacamata lagi. Namun ada beberapa kekurangan dalam operasi LASIK. Setelah melakukan operasi LASIK, perubahan yang dilakukan terhadap kornea tidak dapat dikembalikan seperti semula. Selain itu, LASIK merupakan prosedur yang melibatkan keahlian teknis tinggi. Masalah dapat terjadi bila dokter salah memotong lipatan yang dapat mempengaruhi penglihatan secara permanen. Tapi kasus seperti ini memang jarang terjadi. Beberapa pasien mengalami ketidaknyamanan dalam 24-48 jam setelah operasi mata LASIK. Efek samping lain meskipun jarang termasuk silau saat melihat gambar seperti melihat lingkaran-lingkaran di sekitarnya. Dapat juga terjadi kesulitan melihat saat berkendara di malam hari. Setelah operasi LASIK, juga dapat terjadi ketidakstabilan dalam penglihatan dan mata kering. Tentunya apapun pilihan pengobatan mata, pasien sudah harus mengetahui secara pasti prosedur, efek samping dan hasil yang diharapkan. Dan hal yang paling utama, berdoa memohon kesembuhan, yakinlah bahwa Allah lah Sang Maha Penyembuh. Bagi masyarakat, saya berpesan Amin. Ini semoga dapat memberikan manfaat untuk semuanya, insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia tak terhingga berupa penglihatan mata yang membuat kita bisa menikmati dunia. Hendaklah kita selalu jaga jendela kolbu ini dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.